melanjutkan perbincangan, saya ingin minta tanggapan dari Pak Kris. Kalau tadi kabarnya Mas Gembong ini membuat apa yang bermunculan di arus bawah lah, entah itu dari konstituen atau dari mana, dari warga DKI terutama, untuk berpikir lebih dalam lagi untuk memilih. Ini saya kira kata kunci saya tulis menjadi khasanah PDIP untuk melakukan pemikiran yang lebih mendalam, hanya untuk merefleksi. Sebab menurut saya, kalau saya rasakan bahwa sebetulnya yang namanya suasana kebatinan Ibu Mega itu tidak cuma nyambung sama suasana kebatinan Mas Ahok, tapi juga nyambung suasana kebatinan dari masyarakat. Sehingga apa? Sehingga menurut saya sekarang ini beliau akan tenang saja. Memang sekitarnya ribut sekali tuh, ada yang mengatakan wah pokoknya segala macam lah. Ya, tetapi Ibu Mega tetap tenang, tetap ada hubungan baik sekali. Jadi saya kira sangat bijak sekali karena tentu Ibu Mega sangat dihormati dan sangat mengerti sekali bagaimana berpolitik yang berpihak kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu sekarang ini memang ada tentu saja urusan-urusan yang teknis tadi seperti Pak Putu katakan ya, bahwa Mas Ahok masih bisa mau mengatakan tetap dicalonkan oleh independen, dan teman Ahok juga kencang seperti itu. Tetapi kan bagi saya seperti Mas Gembong katakan, politik ini dinamis dan ada kompromi, apalagi kalau hati sudah bersama-sama, hatinya masyarakat, hatinya Ahok, Mas Ahok, hatinya Ibu Mega, hatinya tokoh-tokoh PDIP yang juga mengapresiasi tindakan masyarakat yang 30% daripada teman Ahok itu adalah PDIP, bisa mendengar suara seperti itu. Menurut saya bayangkan dan saya mimpikan adalah nanti ada jalan keluar. Sebetulnya bagaimana antara teman-teman Ahok dan PDIP ini benar-benar mereka bisa menyajikan kepada publik bahwa kemenangan Ahok nanti yang didukung oleh teman Ahok, didukung oleh PDIP dan beberapa partai lain adalah kemenangan yang ditujukan kepada rakyat. Kita janji kemenangan Ahok adalah kemenangan rakyat. Walaupun apa yang ditampilkan oleh teman-teman di PT Perjuangan, suasana kebatinannya belum tentu sama dengan. Loh itu biasa, itu pengalaman saya menghadapi ada yang menggebu-gebu, ada yang salah paham dengan Ibu Megawati ya kan, bagaimana ini part yang sangat dikenal dalam level makro ini bagaimana PDIP mengusung Jokowi tapi juga menggebuk Jokowi, itu biasa. Tapi banyak selalu tidak, ya kan. Nah, oleh karena itu sebetulnya tradisi yang sudah dimulai dengan PDIP mencalonkan bukan kader kandungnya Jokowi ini. Dan dia mau calonkan itu. Artinya apa? Bahwa bibit-bibit di dalam pimpinan PDIP yang bisa mendengarkan suara rakyat bahwa ini loh partai yang baik yang saya mau seperti ini, meskipun sudah agak terlambat, tapi itu akhirnya PDIP mengatakan kita dukung Jokowi menjadi presiden. Dan ini menurut saya akan mirip seperti itu perjalanan ini. Cuma bagaimana nanti meramunya agar apakah ada agenda yang sudah bisa saling bersinggungan antara teman Ahok dan PDIP dan mungkin beberapa partai lain yang betul-betul nanti akan menjadikan perpolitikan kita ini betul-betul yang namanya kemauan elit partai dan partai terintegrasi dengan kemauan rakyat. Sebab itu yang didapatkan masyarakat diramu nanti itu. Begitu ya semuanya. Ya? Sudah tahu ramuannya, bagaimana cara meramunya nanti antara keinginan dari masyarakat, keinginan dari teman Ahok, keinginan dari suara-suara di internal PDI Perjuangan, Mas Gembong? Yang pasti PDI Perjuangan tentunya akan memberikan keputusan yang notabene keputusan itu mendekatkan antara kepentingan masyarakat dengan kebutuhan partai. Ya kan? Semakin jelas, gemanya semakin jelas. Mendekatkan. Akan tetapi kita ketika bicara figur, ini kita masih debatable. Tapi intinya seperti itu, Mas Wahyu. Berpikir lebih dalam lagi, ini menanggapinya secara positif, apakah juga teman Ahok menanggapi apa yang bermunculan terakhir dari spanduk Ahok Jarot ini mendapat saingan, ditanggapi positif atau negatif atau bagaimana? Ada fakta politik hari ini yang tidak bisa kita bantah, bahwa mereka masih berpasangan sampai bulan Oktober. Yang kedua, fakta politik yang lain bahwa mereka berpasangan dan jadi salah satunya karena diusung oleh PDI Perjuangan. Itu fakta politik yang tidak bisa dibantah. Yang ketiga, fakta politiknya adalah bahwa hubungan personal antara Pak Ahok sendiri mengatakan dengan Ibu Mega itu sangat baik.
tidak pernah ada sesuatu apapun yang disampaikan oleh Ibu Mega berkaitan dengan Ahok. Malah masih bisa diterima di berbagai forum. Ya, kemarin kabarnya pekan lalu juga ketemu. Ya, saya tidak tahu walau-walam gitu. Tidak disampaikan dulu Pak Ahok ke teman-teman? Tapi pemahaman saya ketika bicara Ibu Mega, karakter beliau, kalau beliau nggak suka sama orang, ketemu pun nggak bisa gitu. Ya. Nah, ini masih ketemu, artinya suka dong? Artinya sebetulnya suasananya masih cair. Ini fakta-fakta politik yang ada. Yang kita harus apresiasi sebagai bagian dari realitas. Tapi kemudian kita juga harus mencatat sejumlah informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahok sendiri. Bahwa sampai posisi 2 hari lalu beliau juga mengatakan akan tetap komitmen untuk masuk melalui jalur perseorangan dan menghargai upaya 1 juta KTP yang digalang oleh teman Ahok. Sehingga kalau kemudian ditanya kepada kami di posisi teman Ahok dalam posisi politik hari ini, kami masih punya keyakinan politik bahwa beliau akan maju melalui calon perseorangan sekurang-kurangnya sampai hari ini. Walaupun Pak Ahok juga membuka komunikasi politik dengan PDI Perjuangan, misalnya bahkan dengan ketua umumnya PDI Perjuangan. Makanya sejumlah opsi kan bisa terjadi. Kalau ditanya saya ingin PDI Perjuangan bersama-sama kita, itu clear. Menang sekali. Tapi persoalannya apakah PDI Perjuangan akan mendukung calon perseorangan atau Ahok akan mengalah kemudian masuk ke PDI Perjuangan. Sampai posisi hari ini saya katakan Ahok masih calon perseorangan. Baik. Jadi mungkin analoginya penting selamat sampai tujuan Pak Kris, entah kendaraannya mau naik bus tingkat atau Oh iya, saya kira ini berkah puasa ini luar biasa. Hanya getaran puasa ini masuk juga ranah politik sehingga baru hari pertama kedua, menurut saya betul seperti Pak Putu katakan, ada kesejukan, ada suasana yang lebih baik dan mungkin juga kalau ada suatu pendapat itu juga dasarnya tadi refleksi, gitu. Khasanah dari berbagai macam suara disuarakan dan sebagainya. Dan saya semakin yakin bahwa PDIP itu mendengarkan suara itu lebih mudah. Karena apa? Karena PDIP itu partai yang selalu sengsara itu, ya kan? 10 tahun menjadi oposisi. Sebelumnya Orde Baru juga sudah tidak dianggap lagi, ya kan? Sangat diperlakukannya sangat tidak manusiawi ya. Jadi kalau sekarang memang ada suara-suara seperti itu dan ada respon dari Ibu Megawati dan dari para kader yang sudah mulai seperti apa yang disampaikan Mas Gembong ini, saya kira sangat membuat suasana menjadi lebih suasana yang mendekatkan hati antara masyarakat dengan PDIP dan mungkin juga partai pada umumnya. Ya, ini saya kira sesuatu yang menguntungkan sekali, terutama bahkan partai politik juga sangat diuntungkan dengan sikap yang sangat bijak seperti ini. Karena apa? Karena kemudian lebih nyambung antara apa yang disuarakan di masyarakat. Partai mengerti, ya kan? Jadi tuduhan-tuduhan partai semakin oligarki, feudal, enggak betul loh. Kita perlu waktu kita ini sebetulnya. Ini sederhana Pak Kris, tapi mungkin terbentur syarat dan juga terbentur gengsi mungkin. Mas, di dunia politik itu jangankan cuma persyaratan enteng-entengan begini, konstitusi bisa dirubah, kitab suci tidak bisa. Sekarang kan tinggal bagaimana sebetulnya komunikasi yang lebih dari hati ke hati muncul ya. Kalau misalnya sekarang Mas Ahok bilang begitu, teman-teman Mas Ahok yang masih muda-muda juga ngomong seperti itu. Tetapi kalau ada komunikasi dan komunikasi itu dasarnya hati, dan saya yakin bahwa PDIP berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Apalagi teman-teman Mas Ahok ini. Dan PDIP tadi saya katakan bahwa dia sudah lama menderita, ya kan? Bisa dia 10 tahun menjadi oposisi dan lama-lama lah dia bisa merasakan betul bagaimana mimpi dan harapan rakyat bisa dipimpin oleh tokoh-tokoh melalui partai yang betul-betul amanah, mendeliver kebijakan-kebijakan yang betul-betul diperlukan masyarakat. Saya kira bisa nyambung. Jadi sekarang ini sekarang masih kenceng-kencengnya. Puasa baru 2 hari. Tapi kalau menjelang puasa sudah mulai 10 hari, setengah bulan, semua masing-masing mengendapkan, oh iya ya, saya memang perlu mengontrol omongan saya. Mungkin yang muda-muda, oh iya, ya kenapa kok kita mesti menang-menangan? Sebab kalau kita cuma kemudian asal menang tapi dari teman-teman Ahok, egois juga saya kalau begitu ya. Kenapa tidak kompromi aja? Apa sih kalau kita memang mau kerja sama PDIP mau apa? Tapi kita mau ini, pasti bisa dikompromikan. Kitab suci nggak bisa dirubah, ini pasti bisa. Jadi bukan masalah pertanyaannya siapa yang bisa diajak kompromi semua atau tidak? Ya, itu bukan masalah. Bukan masalahnya. Tapi masalahnya mereka menurut saya ada hati yang sama, ada orientasi yang sama, ya. Bapak ini penting sekali, apalagi juga PDIP mengatakan bahwa Jakarta bisa menjadi tonggak utama untuk politik tahun 2019. Karena saya kira PDIP sudah mulai ngomong-ngomong. Dia akan memberikan suatu aksi kita yang sudah kita lakukan. Sebab action speaks louder than word. Perbuatan lebih bicara sangat keras
daripada omongan yang ngaco-ngaco ngawur-ngawur seperti itu. Nah, jadi sekarang ini menurut saya malah PDI sekarang mulai mencatat apa sih prestasi kader-kadernya, ya toh? Baik kader nasional Jokowi maupun kader yang lain, apa saja, tinggal dijual nanti. Karena ini ada berentetan ini, berentetan dari apa tadi 17, 18, dan kemudian juga 19 sudah ada pileg dan pileg dan yang ada disamakan bukan serentak menurut saya, konkuren itu. Artinya apa? Hanya pemilih-pemilih partai itu secara empirik itu akan memilih juga presiden yang dari partai yang dia pilih. Nah, itu kemenangan bisa luar biasa tuh. Tapi sekali lagi tentu kita berharap. Itu artinya yang kalkulasi juga harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan. Tetapi sejauh kalkulasi itu kalkulasi yang berorientasi kepada rakyat, nah menang tidak apa-apa. Tapi harus ingat, yang saya menangkan itu adalah jutaan suara yang bukan angka. Jutaan suara yang manusia, yang punya hati, punya harapan, yang juga memang sudah lama menderita, yang saya kira ingin mereka kemudian dibebaskan dari segala macam penderitaan sehari-hari seperti ini, ya kan? Saya kira begitu. Kemarin ada berapa waktu lalu, kira-kira sebulan lalu ada spanduk Posko Karisma. Kemudian beberapa hari lalu muncul lagi di DKI Jakarta ada spanduk Ahok Jarot. Ya Allah, kemarin Karisma saya berbincang dengan Mas Ahmad Basara, kabarnya ini gerakan arus bawah PD Perjuangan. Kalau yang Ahok Jarot ini juga apakah gerakan arus bawah dari PD Perjuangan? Ini sekali lagi berkaitan dengan spanduk yang beredar di DKI Jakarta, ini murni inisiatif dari para masyarakat biasa yang tidak dikomando oleh siapapun. Sehingga dengan demikian ini betul-betul gerakan yang muncul dari masyarakat. Tapi konstituen PDI Perjuangan atau bukan? Kalau ini dari mesin partai saya pastikan bukan. Ini bukan dari mesin partai. Bukan dari mesin partai? Bukan. Kalau dari mesin partai pasti itu instruksi partai. Sehingga yang muncul sekarang selalu saya katakan inilah murni dari masyarakat. Ketika bicara masyarakat, PDI Perjuangan tidak bisa mengontrol itu. Karena yang bisa kita kontrol mesin partai. Dan ini juga butuh keikhlasan dari teman-teman Ahok seandainya mungkin nanti di tengah jalan ada pilihan yang sulit bagi Pak Ahok misalnya. Seberapa ikhlas pertanyaannya Pak Putu, teman-teman Ahok seandainya nanti PDI membuka pintu sebesar-besarnya oleh mungkin malah beliau yang bisa menerangkan dengan bahasa mudanya ini bisa mungkin. Kalau kemarin-kemarin kan masih cukup keras juga gengsinya. Nah begini, sejak awal ketika kawan ini latar belakangnya dulu ya. Ketika kawan-kawan ini menghimpun diri menjadi teman Ahok, kemudian untuk mengusung Ahok, kan karena ada kesadaran dari anak-anak muda ini bahwa orang baik yang bernama Ahok ini harus kita selamatkan, harus kita berikan tiket untuk maju. Ketika kemudian fakta politiknya ketika itu hiruk pikuk di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipahami oleh mereka, wah ini jangan-jangan Ahok dipotong tengah jalan ini, nggak diusung dan seterusnya. Itu kan latar belakang awalnya sehingga kemudian mereka menghimpun. Nah sekarang ketika dinamikanya kemudian menjadi mencair semacam ini, saya kira memang semua pihak mungkin bisa seperti Mas Kris tadi katakan untuk mulai mengendapkan pikiran, melakukan semacam refleksi apa yang terbaik. Maka pikiran kita adalah di kawan-kawan teman Ahok, apapun yang terbaik yang diambil oleh Pak Ahok, kita pasti akan ikut. Betapapun dari hati kecil kita, adik-adik ini pasti tentu ingin Pak Ahok tolong deh calon perseorangan. Tapi kita juga punya keyakinan, apapun yang dipilih oleh Pak Ahok nanti sebagai pilihan yang terbaik, kita pasti akan dukung penuh. Ini karena sudah diancam oleh Pak Ahok, karena nanti seandainya verifikasi gagal, batal maju melalui jalur independen, perseorangan juga Pak Ahok yang jobless begitu kabarnya. Nah kalau gitu kita yakin betul kan. Makanya tadi saya katakan, hari ini posisi pilihannya baik calon perseorangan maupun calon partai politik, tiketnya sebetulnya sudah tinggal siap masuk itu. Jadi sudah ada orang jaga di luar, tinggal masuk aja. Cuma yang perlu sebetulnya begini, yang perlu adalah bahwa sebetulnya menjelaskan kepada adik-adik yang muda ini bahwa sebetulnya memang kredibilitas partai itu tidak seburuk ya apa yang memang ada di media dan sebagainya. Kalau kita yang sehari-hari bergaul dengan teman-teman di partai, banyak juga orang-orang partai. Saya pikir dan saya bergaul dengan mereka, Mas Kris. Adik-adik itu tidak punya pikiran seperti itu. Tidak ya, tapi tidak ya. Loh begini, kalau survei-survei kan kalau dibandingkan lembaga-lembaga yang buruk, partai pasti nomor 1 buruknya, ya kan? Ini mungkin ada pengaruhnya juga. Sebetulnya ada dua isu. Enggak, tapi saya menerangkan aja bahwa sebetulnya adik-adik juga diberitahu. Dan saya bisa menjadi testimoni bahwa banyak kader-kader di dalam partai-partai yang sudah tidak menghendaki situasi seperti itu terus. Ya. Jadi mereka juga menghendaki reformasi partai itu diperlukan. Itu yang ngomong teman-teman sendiri, kader-kader sendiri yang sudah tidak senang lagi ada oligarki terlalu kuat sehingga kemudian misalnya sekarang ini
kapan kader-kader partai dipikirkan oleh para elitnya partai bahwa Baik. ada pemilu legislatif yang tidak saling bunuh antara kader partai satu sama lain. Oke. Ya enggak? Itu Oke. pun harus dipikir seperti itu. Oke. Dan ini Untuk juga bersama. ingin meluruskan stigma yang selama ini dibangun pada teman Ahok seolah-olah teman Ahok anti partai begitu. Ya, enggak ya. ada. Sama sekali tidak ada. Loh, Di wilayah publik itu maksud Mas, saya. kalau Mas teman Chris. Ahok bilang anti partai, saya akan datangi. Enggak mungkin. Kita anti partai enggak mungkin. Bahwa kita harus punya partai yang benar, ya. Tapi jangan anti, ini partai mari kita berbagi sama-sama. Karena partai zaman reformasi juga ada partai, banyak partai tiba-tiba. Ya. Ya kan harus ada partai. Yang itu memang sangat terpaksa harus ada karena ada perubahan politik yang luar biasa. Oke, bukan deparpolisasi, bukan Oh, anti partai bukan. politik, Oh, bukan, nggak tetapi ada. bagaimana suara-suara di luar yang sudah terlanjur mungkin ekspektasinya lebih kalau Basuki Cahayapurnama ini majunya lewat jalur perseorangan. Ketika nanti sewaktu-waktu mungkin Ya, akhirnya maju tapi melalui partai gini, politik. saya masih Apakah percaya. ada negatifnya? Enggak, begini. Politik tidak ada harga mati. Politik selalu kompromi, pasti itu. Loh, tetapi kompromi bukan untuk kompromi transaksi, tapi kompromi bagaimana sebenarnya mengatur suatu siasat bersama ya, untuk kemaslahatan orang banyak. Itu akan ketemu nanti. Menurut saya akan ketemu. Dan saya kira kita sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang begitu rumit. Bagaimana kita bisa membayangkan pertarungan yang sangat dahsyat antara para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila, konstitusi, sampai segala macam. Nah, kita akan pengalaman seperti itu. Jadi saya kira modal sosial dan kesejarahan itu pasti akan menghasilkan suatu kompromi yang akhirnya seperti dikatakan oleh Pak Putu, dikatakan oleh Mas Gembong bahwa kemenangan pilihan dari partai politik adalah kemenangan milik rakyat. Itu sebetulnya kemenangan sejati di situ. Itulah kemenangan yang otentik. Ada Ya, tambahan sedikit, betul, Mas. silakan. Sebetulnya ketika bicara tiket hari ini, kalau kita nonton Biskup, apapun dipilih tiketnya itu, apa tiket parpol persorangan, tanpa mendahului Tuhan saya katakan, Pak Basuki Cahayapurnama pasti akan lolos itu. Calon persorangan misalnya. Ya. Dengan pengalaman empirik saya di lapangan, mengurus seperti semacam ini, dengan 2 kali lipat nanti KTP-nya, itu tidak akan tertahankan. Itu pasti akan memenuhi syarat minimal. Dulu saja Pak Faisal Basri cuma 105%, perbaikan masih bisa lolos. Apalagi ini 2 kali lipat. Artinya ketika pilihannya jalon persorangan, masuk. Ketika pilihannya juga partai politik, apalagi PDI ikut bergabung, juga masuk. Nah sekarang, kalkulasi politiknya di antara kedua ini sebetulnya mana yang lebih bermaslahat untuk pasca kepemimpinan ketika Pak Ahok nanti dilantik. Oke. Nah, konfigurasi politik pasca pelantikan itu yang nanti akan menentukan pilihan-pilihan politik yang akan terjadi pada saatnya nanti. Betapapun ketika bicara teman Ahok, kami berharap sih tolong tetap di calon persorangan, kalau PDI tolong ikhlaskanlah begitu kira-kira. Oke, ini Teman soal Ahok. soal kalkulasi politik ke depan misalnya, Betul, jangka panjang. kalkulasi politik. Tapi juga saya kira dari kepentingan subjektif PDIP sendiri yang sudah mempunyai aset yang sangat besar bahwa dia adalah menjadi pendukung daripada Jokowi yang juga merupakan kehendak masyarakat, ini luar biasa sekali. Kalau ditumpangi misalnya dengan ada Gubernur Ahok, ada Ibu Risma, mungkin ada Mas Ganjar Pranowo dan lain-lain yang sebetulnya juga merupakan tokoh-tokoh dari PDIP yang ternyata juga bisa melahirkan tokoh-tokoh yang lalu kemudian bisa bersinar. Ini saya kira 2019 sudah bukan persoalan yang besar. Asal itu semua dilakukan, tinggal PDIP tidak usah kampanye, menjual keberhasilan. Oke, menjual keberhasilan Ini kita. yang saya lakukan. Oke, Ya, oke, sudah baik. Kita masih ada satu segmen. Jangan Mas Gembong, kalau tadi ditegaskan oleh Pak Putu dan juga Pak Kris, ini tak hanya waktu singkat begitu ya, masa yang pendek begitu 2017. Bicara 2017 juga bicara panjang, jangka panjang yang artinya juga harus dipertimbangkan oleh PD Perjuangan yang di Jakarta saja juga sebagai pemilik suara terbesar di parlemen. Ya. Artinya memang begitu harus serius dan berpikir lebih dalam lagi menghadapi 2017 mendatang, Februari. Sangat. Karena ini kan pintu masuk. 2017 itu pondasi untuk bisa mencapai 2019. Di tengah-tengahnya ada pemilihan kepala daerah serentak lagi 18. Jadi ini sebetulnya Jakarta itu nanti ketika PDI Perjuangan bisa memenangkan pemilu kada di DKI ini, maka imbasnya akan ke daerah lain. Kami menyadari itu, maka PDI Perjuangan serius betul untuk menentukan calon yang terbaik untuk di Jakarta ini, nggak main-main. Makanya selalu berkali-kali selalu saya katakan, dalam kondisi seperti ini memang jujur selalu saya katakan, Ahok itu ada tiga kata tidak, Tidak mungkin PDI Perjuangan akan mendukung calon independen, itu pasti tidak mungkin. Tidak mungkin PDI Perjuangan akan mengusung Ahok kalau Ahok tidak mendaftar. Ya.
kan gitu. Dan tidak mungkin si Ahok bisa berpasangan dengan Ahok apabila pakai jalur independen, kan gitu. Jadi ada 3 kata tidak itu. Sederhana selalu saya katakan, kalau Ahok tuh mau mengikuti mekanisme yang ada, artinya mekanisme partai, monggo. Masih terbuka, belum tertutup rapat itu pintu PD Perjuangan, tetapi harus mengikuti mekanisme partai yang ada. Karena sekarang pintu pendaftaran tinggal dari DPP. Ya. Kami sekarang sedang menggodok 27 yang sekarang sedang direkomendasikan oleh HIMSI untuk segera kita rilis ke masyarakat, kita tawarkan kepada masyarakat, mudah-mudahan menjadi pilihan masyarakat. Oke. Kan seperti itu. Oke. Ya baik, kembali kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya ingin ke Mas Gembong. Mas Gembong, kalau tadi kan suara-suara di luar, ada komunikasi yang secara tidak langsung terkirim melalui sinyal-sinyal yang muncul di publik begitu. Tetapi kalau boleh tahu bagaimana sih sebenarnya hubungan komunikasi antara PD Perjuangan dengan Basuki Cahayapurnama? Ya, ini hubungan personal atau hubungan cara kepartean. Kalau hubungan secara personal ya rata-rata kawan-kawan kita komunikasinya cukup baik secara personal. Tapi ketika bicara hubungan secara kepartean antara PDI Perjuangan, khususnya di PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta dengan Pak Basuki Cahayapurnama, ya tentunya dengan beliau mencalonkan lewat jalur perseorangan, tentunya ini ada jarak yang menghambat komunikasi itu. Jadi ini kita pisahkan, komunikasi dalam konteks kepartean memang ada batas, tapi komunikasi dalam konteks personal ya memang biasa-biasa saja. Sehingga wajar saja banyak kader-kader atau fungsionaris dari PDI Perjuangan yang juga membuka peluang seperti tadi Mas Charles Honoris di Grafis membuka berharap bisa Ahok dan Jarot gitu. Masih beraneka ragam, Mas, masih beraneka ragam. Sepanjang partai belum memutuskan, partai dalam konteks ini DPP belum memutuskan, maka suara-suara dari seluruh pengurus partai itu masih bermunculan. Masih bermunculan. Termasuk Bu Mega sendiri yang kabarnya kemarin akhir pekan ketemu juga dengan Pak Ahok. Lah, dengan suara-suara yang bermunculan dari kader-kader partai maupun masyarakat, ini sebetulnya akan memperkaya Bu Mega sendiri dalam menentukan pilihannya nanti. Kira-kira yang terbaik untuk Jakarta nanti apa? Ini saya kira khasanah yang cukup luar biasa baik untuk DKI Jakarta untuk menentukan calon dari PDI Perjuangan ini.